Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Program Studi Manajemen Agribisnis, kelas K2. Saya Vinola Amanda Handritarta dengan NIM terakhir 097. Dengan teman kelompok saya ada Anandia Rizky Aulia dengan NIM terakhir 017, Chelsea Novia Riza dengan NIM terakhir 046, Fandi Firmansyah dengan NIM terakhir 085, dan Muhammad Aditya dengan NIM terakhir 165. Ingin mempresentasikan mengenai perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk. Selamat menyaksikan. PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan perseroan yang bergerak di bidang perkebunan dengan luas area lebih dari 285.000 hektar dan luas plasma lebih dari 69.000 hektar serta memiliki 46 anak perusahaan. PT Astra Agro Lestari Tbk ini memiliki 32 unit pabrik pengolahan kelapa sawit, 2 unit pabrik pengolahan minyak sawit, dan 1 unit pabrik pengolahan minyak inti sawit. Dengan total keseluruhan, PT Astra Agro Lestari Tbk memiliki 38.625 karyawan. Latar belakang perusahaan. PT Astra Agro Lestari atau perseroan adalah perseroan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan telah menjadi perseroan terbuka dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau dikenal sebagai BEI sejak 1997. Saat ini perseroan menjadi salah satu perseroan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dan menghasilkan minyak sawit mentah atau CPO dan refined bleached deodorized palm oil atau dikenal sebagai RBDPO sebagai komoditi utama. Selain itu, perseroan juga menghasilkan minyak inti sawit seperti olein, stearin, palm fatty acid distillate atau PFAD, dan bungkil sawit. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Yang pertama itu ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di sini itu jadi dalam forum RUPS ini para pemegang saham dapat menyampaikan rekomendasi dan arahan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terus di bawah itu ada Board of Commissioner. Tugasnya itu untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada Board of Director, tugasnya itu untuk melaksanakan kebijaksanaan dan kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Board of Commissioner tadi atau Dewan Komisaris. Selanjutnya ada R&D atau Research dan Development, tugasnya itu untuk melakukan tes dan tak jarang membuat alat tes sendiri untuk terus mengembangkan teknologi baru dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dia juga untuk bertanggung jawab untuk segala aktivitas riset dan pengembangan di perusahaan. Selanjutnya ada Finance dan Corporation Secretary. Tugasnya itu untuk mencari investor atau penanam modal untuk mengembangkan perusahaan, serta menjadi sekretariat perusahaan dari semua anak perusahaan yang ada. Terus selanjutnya ada Engineering Development dan Control. Tugasnya itu untuk merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan teknik sipil, tanaman, dan kegiatan lainnya. Terus dia juga bertanggung jawab terhadap proses CPO atau crude palm oil. Selanjutnya ada Human Research, General Affairs, dan Environment. Tugasnya itu untuk bertanggung jawab dalam pengaturan sumber daya manusia dan pengembangan lingkungan. Setelah itu dia juga bertanggung jawab kepada Direktur Human Research and General Affairs. Selanjutnya ada Marketing. Tugasnya itu untuk menjual produk dari suatu perusahaan yang mempunyai target pasar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan dan juga memasarkan produk perusahaan kepada klien. Selanjutnya ada PDE atau Plantation Development. Tugasnya itu sebagai supervisor bagi bawahannya dan juga menerima laporan mengenai pengembangan kebun dan biaya pengeluaran dan hasil panen di kebun. Terus selanjutnya ada yang terakhir itu ada Plantation Operation dan Refinery. Tugasnya itu untuk menentukan standar operasional pelaksanaan penanaman dan juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan tanaman dan kultur teknis dan mengontrol posisi stok setiap hari, mau di gudang ataupun mau di gudang produksi ataupun di gudang distribusi. Saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan yang akan menjadi tolak ukur kinerja dari PT Astra Agro Lestari Tbk atau biasa disingkat AALI. Nah, saya akan menjelaskan terkait kinerja atau keuangan perusahaan tersebut selama 3 bulan terakhir, mulai dari bulan Juni, Juli, dan Agustus pada tahun 2020.
Pada bulan Juni 2020, produksi CPO AALI mencapai 707.000 ton atau penurunan sebesar 15,2% akibat kemarau yang sangat panjang mulai dari tahun 2019 lalu. Nah, selanjutnya pada bulan Juli 2020, produksi CPO AALI mencapai 3.000 ton atau penurunan sebesar 17,3%. Nah, ini juga diakibatkan karena kemarau yang berkepanjangan dari tahun lalu dan kedatangan COVID-19, sehingga harga CPO menurun cukup signifikan seiring penurunan harga crude oil. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020, produksi CPO AALI mencapai 909.000 ton atau penurunan sebesar 18%. Akibatnya juga masih sama, yaitu terkait kemarau yang berkepanjangan dan kedatangan COVID-19. Namun, ada juga peningkatan pada pendapatan bersih sebesar 6,5% menjadi 9,1 triliun rupiah akibat meningkatnya harga jual CPO sebesar 25,9%. Nah, peningkatan harga CPO tersebut juga disebabkan karena pelaksanaan mandatori B30 oleh pemerintah Republik Indonesia sejak bulan Januari tahun 2020 lalu. Evaluasi bisnis. PT Astra Agro Lestari ini memiliki tujuan ialah berusaha dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, agroindustri, pengangkutan, dan jasa dengan mengedepankan kelestarian lingkungan. Sehingga di bawah ini merupakan beberapa pencapaian yang telah dicapai oleh PT Astra Agro Lestari, yaitu yang pertama, tidak ada deforestasi, tidak ada kebakaran, mitigasi emisi GRK, terus pengolahan gambut lestari, lalu menghormati hak asasi manusia, lalu sumber pasokan yang bertanggung jawab, dan yang terakhir petani dan pemasok TBS. Selanjutnya adalah hambatan yang terjadi di PT Astra Agro Lestari dan solusi yang akan diterapkannya. Baik, hambatan yang pertama terkait harga komoditi. Nah, di sini terkait fluktuasi harga, terkait naik turunnya permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar internasional. Oleh karena itu, solusi yang harus diterapkan yaitu memastikan agar CPO yang dihasilkan berkualitas lebih tinggi dengan biaya produksi yang rendah. Nah, terkait hambatan kedua itu terkait finansial, yaitu fluktuasi harga. Bahwasanya minyak sawit dengan barang mentah itu bergantung sekali harganya terkait harga pasaran. Solusinya itu kita bisa mengimplementasikan program penghematan biaya dan juga analisa investasi dan penunjukan pengawasan proyek. Hambatan ketiga itu terkait operasional, yaitu pengelolaan biaya tenaga kerja dan pemupukan. Nah, dua hal tersebut adalah pengeluaran yang sangat besar. Solusinya mengefisienkan proses pemeliharaan tanaman dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Nah, hambatan yang keempat terkait kebutuhan air. Nah, kelapa sawit sendiri membutuhkan air yang sangat banyak, baik dari proses pengolahan hingga ke pohonnya. Nah, solusinya melakukan konversi sumber-sumber air dan mengupayakan efisiensi dalam pengamanfaatan air. Selanjutnya, saya Nadia Rizky Aulia dengan NIM terakhir 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan perusahaan dari PT Astra Agro Lestari. Menurut perusahaan ini, pada tahun 2019 memiliki tantangan yang sangat amat banyak, terutama turunnya harga dari minyak kelapa sawit itu sendiri secara drastis dan juga terjadinya kemarau panjang yang mengakibatkan turunnya produksi dari kelapa sawit. Akan tetapi, perusahaan sangat yakin bahwa sektor perkebunan kelapa sawit ini sangatlah memiliki prospek yang sangat baik, terutama pada permintaan dari kelapa sawit ini sendiri sangatlah tinggi, baik di bidang pangan, non-pangan, ataupun bahan bakar minyak nabati, yaitu biodiesel. Sehingga perusahaan sangatlah berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan juga mengefisienkan biaya-biaya dengan berbagai strategi. Strateginya yaitu yang pertama, tetap melanjutkan program intensifikasi, mekanisasi, dan automasi. Yang kedua, penelitian untuk pengembangan benih unggul dan aplikasi terapannya. Yang ketiga, program peremajaan tanaman atau replanting. Yang keempat, melanjutkan operasi industri hilir yang sudah berjalan. Yang kelima, meningkatkan volume penjualan melalui pengembangan kerjasama
dengan kebun masyarakat sekitar dan pembelian CPO secara eksternal. Lalu selanjutnya, penerapan teknologi dalam proses bisnis, dan juga yang terakhir, konsistensi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.